Kata cinta yang sering diucapkan membuat diri ini terbutakan. Lambat laun, keraguan pun datang. Perlahan menjauh, sedikit banyak menguras energi hanya untuk mencari keberadaannya. Embel-embel cinta kini terasa salah. Apakah melepaskannya bisa menjadi jalan satu-satunya? Tapi mengapa sangat berat? Ia menghilang. Lama sekali. Kemudian kembali lagi. Apakah ini hanya singgah yang tak sungguh? Sebenarnya apa yang sedang aku pertahankan? Halo Sobat Couns, apa kabar kalian? Kali ini gue, Tessa, akan membahas sebuah isu yang benar-benar lagi marak banget di anak-anak muda. Apalagi pada zaman kita ya. Dari pembukaan tadi, gue udah bilang kata-katanya cukup meng-highlight, yaitu menghilang, kemudian kembali lagi. Kali ini kita akan bahas tentang ghosting. Kalau kalian tahu tentang ghosting ya, ghosting tuh identik banget sama kata-kata menghilang, datang lagi, menghilang, tanpa kabar. Itu udah khas banget deh sama ghosting gitu ya. Kalau kita bahas mengenai korban, itu ada banyak banget dampak-dampak yang dirasakan oleh korban ghosting. Yang gue pernah baca, itu biasanya orang merasa dirinya tidak dihargai, kemudian merasa dipermainkan, menyalahkan diri sendiri, bisa juga rasa percaya dirinya menghilang gitu aja atau enggak menurun. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan trauma karena ghosting ini sudah membuat emotionally kita tuh mulai terganggu gitu. Jadi bisa dibayangin ya betapa tersiksanya kalau kita menjadi korban ghosting. Fun fact-nya, hampir 50% laki-laki ataupun perempuan pernah banget mengalami ghosting dalam hidup mereka. Jadi bisa jadi kalian semua itu merupakan korban ghosting karena hampir setengah dari populasi dunia itu pernah mengalami ghosting. Fun fact-nya lagi, gue adalah 50% dari populasi yang pernah menjadi korban ghosting gitu. Tapi kalau kalian pikir-pikir ya, ada banyak banget sebenarnya yang udah menceritakan pengalaman mereka mengenai diri mereka yang menjadi korban ghosting. Tapi kalian pernah nggak sih melihat sesuatu tuh dari sisi atau dari sudut pandang pelaku ghostingnya gitu. Nah, kali ini Pokemon akan membagi pengalaman salah satu sobat Counts yang pernah jadi salah satu pelaku ghosting. Namun, kita nggak boleh nih nanti ngejudge mereka karena kita nggak pernah tahu sudut pandang setiap orang dan alasan-alasan orang itu berbeda pasti. Dan bisa banget nih jadi pelajaran buat teman-teman semua, buat Sobat Counts, kalau segala sesuatu itu punya sudut pandang yang pasti berbeda, yang beragam, tergantung gimana individu melihat hal tersebut. Sobat Counts kali ini sedikit berbeda, dia mau menceritakan pengalaman dia sebagai seorang pelaku ghosting gitu ya. Kalau kita membahas tentang korban, pasti kerugiannya udah banyak banget dan pasti akan ada banyak perasaan yang dikorbankan oleh si korban ghosting. Tapi gimana sih kalau yang dirasakan oleh pelaku? Apakah dia pernah merasa dirugikan juga atau ada nggak sih cerita-cerita di balik itu? Oke, kali ini gue mau ngenalin Sobat Counts-nya. Namanya disamarkan ya karena bisa merugikan dia kalau misalnya sampai ketahuan nih sama cewek-cewek yang pernah di ghosting, ya nggak? Jadi coba kenalin deh lo, tapi nggak mesti nama, kayak misalnya lo boleh mengenalkan diri lo sebagai pelaku ghosting gitu misalnya, atau enggak lo boleh pakai nama samaran kalau lo mau, silakan. Oke, nggak usah perkenalan kali ya, jadi kita langsung aja ceritanya. Oke, boleh. Oke, jadi pada awalnya gue ngerasa kayak ghosting gitu, gue denger dari kayak cerita di Twitter gitu kan. Jadi kayak gue baca ceritanya terus sama komen-komennya itu. Nah, gue jadi kayak refleksi diri gue, jadi pas lagi SMA itu, pas lagi sekolah, gue kayak pengen deketin apa beberapa perempuan gitu kan, untuk kayak gue jadiin teman, nggak taunya eh, apa semakin lama itu kayak perempuan ini kayak semakin baper gitu kan. Jadi gue kalau perempuan ini baper, jadi gue langsung tinggalin gitu karena gue nggak mau di permanen ini kayak ada buat cinta-cintaan gitu kan. Jadi setelah Oke. apa ya,
Setelah dia baper, gue ditinggalin gitu aja, terus gue cari teman baru lagi perempuan gitu. Oh, oke. Lo taunya mereka itu baper sama lo dari mana? Oke, jadi dari sikapnya juga dia beda kan, tuh sama dia kayak Oh cerita iya sama sih. temen-temennya gitu kan. Jadi gue lihat dari situnya Oh sih iya gitu. sih. Cewek tuh gitu ya. Kalau udah baper pasti satu geng tuh tahu. Iya Nggak mungkin sih? sih jadi. Nah, sampai akhirnya lo memulai itu pasti kan lo nggak mungkin yang cuma tiba-tiba. Itu tiba-tiba aja atau memang sebelumnya lo pernah ada mengalami sesuatu gitu misalnya Oh, yang membuat lo oh ternyata gue bisa lo kayak gini gitu. oke, jadi sebelumnya gue pernah ya kayak ngejar perempuan gitu kan, tapi gue waktu itu ditolak kan gitu, terus akhirnya gue masih kayak mengharapkan dia gitu, mengharapkan Hmm. cintanya, terus abis itu gue dia akhirnya gue cuma berteman doang itu nggak pacaran, terus Oh, oke. gue ngeliat dia banyak cowoknya gitu, mungkin dia pacarnya atau bukan, terus gue tanya katanya temenan. Oh, gue dari situ gue kayak mikir, oh jadi cewek boleh ya temenan sama cowok banyak gitu, gue juga bisa dong, gue gituin. Oh, semacam revenge gitu ya buat Iya bisa jadi diri sih. lo sendiri gitu kan. Iya. Tapi apakah cewek itu menjelaskan ke lo bahwa enggak kita nggak lo pernah sempet sempet nembak gitu misalnya? Oh iya, gue sempet nembak dia. Oh iya. Terus akhirnya dia bilang kayak temenan aja kan, yaudah, terus yaudah akhirnya berjalan pertemanan itu. Terus akhirnya Oh, gue oke. tanya, eh, kok lu apa itu siapa gitu? Oh dia temennya gitu, padahal Mm-mm. dia mungkin apa pacarnya apa gimana gitu. Sampai sekarang lo masih temenan sama cewek itu? Masih sih, masih temenan, gue masih baik, teman baik. Wow, hebat banget ya. Hmm. Tapi akhirnya kasihan juga. Nah, pas lo sadar itu berapa tahun setelah akhirnya lo memutuskan untuk oh ternyata gue bisa juga ya gitu. Lo sadar nih bahwa oh iya gue ghostingin orang gitu dari Twitter itu kapan? Oh itu pas lagi lulus SMA tuh kan gue kayak buka Twitter lagi tuh, terus akhirnya Mm-mm. gue ngeliat kayak ada cerita gitu di Twitter kan, jadi dia pengalaman si korban ini, dia di Mm-mm. ghostingin sama si cowok gitu, terus Mm-mm. kayaknya sih kelihatannya sangat menyedihkan gitu kan sama apa yang gue lakuin waktu dulu gitu. Terus Oke. gue lihat dari komen-komenannya itu juga kayaknya pada pedes-pedes pada membelain, oh ternyata melakukan ghosting itu sangat menyakitkan perempuan ya kayak gitu. Oh, oke. Oke, gue paham. Iya sih bener, karena gue pun pernah sebenarnya ngerasa di-ghostingin sama seseorang dan cukup sering Iya, beberapa kali dengan orang-orang yang berbeda tentunya. iya, Dan itu pengalaman yang gak enak banget karena lo udah berharap tapi tiba-tiba dia ngilang gitu aja, nggak ada kabar gitu kan. iya. Lo mempertanyakan tapi takut deh nanti malah jadi kayak gimana-gimana dan itu bener-bener nguras emosi banget. Antara lo mau sedih tapi lo bukan siapa-siapa, lo mau bodo amat tapi berasa juga sedihnya gitu. Tapi lo pernah membayangkan nggak sih bagaimana si korban ini bersikap ke lo gitu setelah akhirnya lo memutuskan untuk cabut? Gue pas lagi sadar sih, mungkin pas lagi baca Twitter itu gue sadar gitu kan, karena gue masih apa ya, percaya hukum alam kan gitu, karena gue juga punya adik cewek kan, jadi Oh, oke. gue mikirnya ke situ, jadi gue kayak ngelakuin ghosting itu nggak baik gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Hmm. Iya bener-bener gitu. Nah, dari semua pengalaman ghosting lo nih ya, kan Mm-mm. pasti lo bilang ada banyak ya. Dari semua pengalaman lo selama lo mengghosting orang-orang, itu ada nggak sih pengalaman yang bener-bener membuat lo kayak, lu kayaknya gue menyakiti hati dia banget nih gitu. Satu cerita yang menurut lo sangat gue nggak bisa bilang itu berkesan karena itu cukup menyakitkan gitu ya buat si korban. Tapi ada nggak sih gitu cerita yang bener-bener nyampe gitu di diri lo tentang kejadian-kejadian banyak ghosting yang lo lakuin? Cerita yang menyakitkan buat korbannya. Iya, kayak yang paling berasa di lo kalau Oh, ternyata dia tersakiti banget oh, nih ya, gara-gara gue. ya mungkin pas lagi di perempuan terakhir ya, karena gue itu kenal baru cuma berapa minggu, terus kayak baper gitu, udah kayak ngomongnya udah kayak orang pacaran gitu kan, terus akhirnya gue tinggalin gitu. Dia kata temennya sih mungkin dia kayak nangis kayak gitu, jadi gue kayak nggak enak gitu, gue kayak mesti ngapain gitu. Oh, oke. Okay. Terus akhirnya ya udah, gue akhirnya ya udah ngilang gitu aja, diem aja, gue nggak ngapa-ngapain.
Udah, terus hubungan lo sama dia, lo masih sering ketemu kah? Kayak misalnya apa dia satu kampus atau satu lingkungan sama lo? Hmm, nah, dia sih cuma teman doang sih, teman dikenalin sama teman gitu kan. Oh, oke. Jadi ya gue bisanya cuma kayak minta maaf gitu doang karena gue udah ngelakuin kayak gitu. Nggak Oh. bermaksud, sebenarnya sih kayak nggak bermaksud, tapi ya udah kejadian gimana gitu. Tapi lo pernah nggak sih mengghosting orang yang ada di satu lingkungan lo gitu? Itu menghadapinya gimana tuh? Waktu akhirnya lo mutusin, kan lo mutusin untuk cabut berarti kan? Mm-mm. Lost contact berarti, nggak Iya. ada kontak sama sekali. Terus kalau ketemu face to face, lo gimana sama dia? Iya, kalau awal-awalnya sih kayak masih canggung gitu kan, masih canggung kayak gue harus minta maaf gitu kan, Mm-mm. karena gue udah mengaku itu salah gitu. Terus ya dia kayak menghindar gitu, tapi lama kelamaan sih dia kayak udah memaafkan sih kayaknya. Kayak Oke. karena sering gue kayak apa sih, kayak gue sering minta maaf ke dia gitu, karena mungkin dia udah bosen kali dengan perkataan maaf gue, jadinya dia kayak ya udahlah gitu. Oh, oke. Tapi lo mengakui ya ke dia kalau iya gue memang melakukan itu gitu. Iya, iya, ngakuin. Respon yang paling paling jelas dari dia apa? Waktu lo Kalau bilang maaf ke dia. Kalau dia kayaknya sih cuek aja sih waktu gua minta maaf gitu, dia cuek kayak. Mungkin Hmm. kalau di dalam hatinya nggak tahu ya. Oh Tuh. iya sih. Hmm. Iya, hati orang cuma Allah yang tahu, guys. Terus kalau selain ke cewek itu kan tadi ke cewek-cewek ya. Lo pernah gak sih ghostingin temen lo gitu? Kayak lo punya teman terus lo cabut kayak gitu? Kayaknya sih gua nggak pernah sih kayaknya. Kalau temen nggak pernah, Enggak ya? jadi kayak adik kelas mungkin teman ke teman aja. Emang purely lo merasa kayak gue pernah merasakan ini, kenapa gue nggak bisa melakukannya juga gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, gitu. Jadi kalau lo boleh ceritain pengalaman pengalaman berarti lo pernah di ghosting juga dong? Lo adalah korban ghosting yang Iya, gua menjadi pelaku gitu iya, kan? iya, betul betul. Wow, hebat sekali ya. Karena itu sih benar, karena menjadi apa ya? Menjadi korban dari patah hati tuh bisa langsung merembet kemana-mana. Jadi kita nggak bisa banget nih meremehkan patah hati gitu kan? Iya, betul. Karena mau lo karena banyak banget ya kita dengar orang-orang yang bilang kalau alah patah hati doang, alah lo diginiin doang gitu, meremehkan meremehkan itu, dan akhirnya ngebuat orang-orang tuh semakin ngerasa kalau dia tuh memang ya udah, orang-orang juga ngiranya gue cuma patah hati kok, nggak akan ada kalau anak zaman sekarang ngomongnya damage apapun untuk orang lain gitu kan. Iya, betul betul. Iya. Oke, jadi gue mau nanya lagi perasaan lo nih pada saat itu, pada saat kejadian di mana lo ghosting, bukan setelah lo ghosting ya. Perasaan lo saat melakukan ghosting tuh ada rasa-rasa gimana gitu? Apa enggak biasa aja? Ya kalau pas pertama-tama sih, awal-awal ghosting kayak kelihatan wah puas gitu, kayak so iya banget kan waktu itu. Iya makanya. Terus Oke, pas oke. lagi akhir-akhir gini kok kayak ada yang apa ya, ada yang aneh gitu, kayak nggak kayak biasanya gitu. Terus akhirnya itu, terus gue kayak nemuin cerita yang tadi gue bilang, cerita di Twitter itu, Iya, oh iya. ternyata itu namanya ghosting gitu. Itu Oke. apa, bisa menyakitkan hati perempuan gitu. Jadi ada nama apa sih, kalau nama penyakitnya gitu loh, penyakit hati. Iya, iya nggak sih kayak gitu. Oh iya, 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 oke. Gue juga pernah baca itu. Mm. Nah, sampai akhirnya lo ada nggak sih titik balik di mana setelah lo sadar bahwa ini salah, setelahnya apa yang lo lakukan sih? Jadi ya setelahnya gue lakuin, setelah gue dengar kayak cerita gitu, ya gue akhirnya kayak sering menghargai kayak wanita gitu. Jadi kalau ada yang Hmm. misalnya ada yang deket kayak gitu, jadi ya secukupnya aja lah. Maksudnya nggak kayak dulu kan langsung di apa ya, kalau langsung direspon aja. Kalau ini kan kayak apa yang dia butuhin gitu, jadi ya gue jawab jawab aja, jadi nggak apa sih, nggak intens kayak dulu gitu. Nggak memberikan harapan lah ya Iya, nggak istilahnya. memberikan harapan. Oke, Betul. oke. Lo pernah nggak sih, misalnya kalau cewek-cewek kan, lo ghostingnya cuma misalnya lo waktu SMA gitu, Hmm, di sekolah, mereka iya. berteman gitu kan. Pernah nggak lo mengghosting di pertemanan yang sama atau sahabatan nih berdua, terus dua-duanya lo deketin juga, terus lo tinggalin, pernah nggak lo kayak gitu? Jadi yang pasti pernah ya. Jadi pas lagi itu kan SMA, ya lu tahu sendiri kan SMA itu geng-gengan gitu kan. Iya. Jadi
misalnya kan si A itu gue udah pernah deket, jadi si B itu juga kayak ngedeketin gue juga, jadi kayak gue respon aja gitu, jadi kan Oh, oke. merusak apa pertemanannya, iya Pertemanan, kayak bener gitu. banget. Itu Iya sangat makanya. merusak. Kalau cewek udah urusan cinta, udah urusan cowok yang sama gitu, wah, itu Mm, udah bisa mengganggu pertemanan banget sih. iya Tapi pasti ada banyak juga pertemanan yang fine-fine aja sebenarnya. iya Kan tapi karena tergantung perasaan masing-masing. iya Tapi itu akhirnya merusak persahabatan mereka. iya merusak sih. Jadi ya gitulah Wow, pokoknya dia. hebat banget loh. Aduh, duh. Dulu ya. Iya dulu itu dulu. Iya. Oke, jadi gitu ya. Ternyata menjadi pelaku ghosting pun ada di balik. Sebenarnya gue tidak membenarkan sih perilaku ghosting gitu, tapi kita dengar sendiri cerita dari Sobat Counts bahwa dia ini melakukan ghosting karena sebelumnya dia pernah merasakan juga di ghosting oleh seseorang gitu, dari perempuan yang dia suka dan cuma dianggap temen waktu ditinggalin ternyata. Akhirnya lo melakukan itu ke orang lain gitu. Nah, karena kita semua tahu nih ghosting itu nggak baik ya teman-teman. Karena yang pertama banyak banget perasaan-perasaan lo yang perasaan negatif biasanya yang muncul. Nggak apa-apa kenalin perasaan negatif lo, itu adalah sebuah pelajaran juga, tapi kalau seandainya lo bisa mendapatkan perasaan positif akan sangat lebih baik gitu kan. Oke, cerita lo ada yang mau lo tambahin nggak? Seandainya misalnya ada pengalaman yang lain daripada sebelumnya gitu. Menurut gue sih pengalaman ghosting itu udah cukup ya. Yang Oke. tadi lu tanyain tadi. Terus apa yang gue ceritain itu menurut gue udah. Pelajaran apa sih yang akhirnya lo dapetin dari hal-hal tersebut gitu yang pernah lo lakukan? Ya mungkin pelajarannya apa ya? Kan di dalam percintaan itu nggak semestinya indah yang dibayangkan mungkin ya. Iya, Itu oke. ada kayak ada namanya, kayak ada ghosting, kayak ada yang lain-lainnya gitu yang kita belum tahu. Jadi untuk yang dengar ini, jadi kalian mesti tahu itu kayak istilah-istilah nama-nama kayak gitu harus ditauin, jadi supaya ketika kalian merasa bersalah jadinya kalian tahu gimana cara menyikapinya kayak gitu. Jadi nggak salah langkah ya. Iya Jadi lo betul. nggak udah kecebur lagi gitu kan. Iya. Oke. Ada nggak nih mungkin eh, pesan-pesan lo atau kesan lo dalam menceritakan ghosting ini selain yang tadi lo ceritain? Ya menurut gua pesannya aja ya, pesan untuk Oke. laki-laki yang belum sadar gitu apa itu ghosting ya, mungkin ya cepat-cepat sadar. Terus apalagi yang lagi jadi korban saat ini yang belum sadar, jadi ya cepat-cepat ya ditinggalin kayak gitu aja. Iya bener banget, kenalin ya, kenali Iya guys betul. perilaku-perilakunya. Kalau seandainya sudah ada tanda-tanda misalnya dia balesnya udah mulai lama, nggak seperti biasanya, terus tiba-tiba dia ngilang, balik lagi, Iya, itu tanda-tanda seseorang melakukan ghosting. Sebenarnya nggak mesti laki-laki aja, perempuan juga, iya karena perempuan juga. buktinya lo juga dapat pengalaman itu dari perempuan Iya kan, betul dari gitu. perempuan. Jadi ini nggak mandang gender ya guys, nggak mandang jenis kelamin lo, nggak mandang apapun ya. Kalau misalnya perilaku itu ada, ya akan merugikan banyak orang gitu ya. Oke, thank you banget udah mau bergabung bersama Sobat Counts Oke. sama Pokemon membagi cerita lo karena cukup memberikan pelajaran buat gue juga karena gue nggak tahu selama ini gue di ghosting tapi nggak ada alasannya karena orang-orang yang melakukan ghosting tuh nggak memberikan alasan yang pasti kenapa mereka pergi begitu aja kan. Oke, Dan iya lo betul. menjelaskan gitu, lo adalah salah satu contoh di mana perilaku lo ini sebenarnya ada hal lain di belakangnya gitu. Iya. Tapi kita juga kalau misalnya lo punya masalah sebelumnya itu akan sangat lebih baik kalau lo menyelesaikannya dulu gitu. Jadi nggak ada orang-orang atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh perilaku lo gitu. Oke. Thank you, terima kasih sudah Oke, bergabung. sama-sama. Nah, kalau Sobat Counts punya cerita yang sama dengan narasumber kita atau mungkin pelaku-pelaku lain yang aduh kayaknya gue mau taubat nih gitu. Dan korban-korban dari ghosting dan butuh teman cerita, kalian bisa banget share cerita kalian langsung DM ke Instagram kita @sobatcounts. Oke, itu dia tadi narasumber kita yang sudah memberikan banyak informasi dan menceritakan pengalaman dia yang sangat bermanfaat untuk kita dan bisa kita jadiin pelajaran.
Pengalaman Sobat Counts tadi yang merupakan salah satu pelaku ghosting menyadarkan kita sebenarnya bahwa nggak selamanya lari dari kenyataan akan menyelesaikan masalah. Masalah itu harus diselesaikan. Walaupun menyakitkan, tapi setidaknya tidak meninggalkan tanda tanya besar untuk orang-orang di sekitar kita. Awalnya mungkin sesal yang akan datang, menunggu kabar, sampai penasaran akhirnya. Terima kasih untuk semua yang udah denger. Jangan lupa follow semua sosial media kita @sobatcounts dan sampai bertemu di Pokemon selanjutnya.